Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Putri Lestari dengan NIM 1120131 dari kelas HKID akan menjelaskan sedikit materi tentang siasa Dusturiyah, siasa Dauliyah, dan siasa Maliyah. Nah, pembuatan tugas video kali ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Fikih Siasah. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan materi tentang siasah Dusturiyah. Baik, siasah Dusturiyah adalah bagian fikih siasah yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syariat. Nah, artinya undang-undang itu mengacu terhadap konstitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam. Nah, dalam hukum-hukum syariat yang disebutkan di dalam Al-Quran dan yang dijelaskan oleh sunnah Nabi, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah maupun berbagai macam hubungan yang lain. Nah, prinsip-prinsip yang diletakkan dalam perumusan Undang-Undang Dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum. Kemudian tujuan dari dibuatnya peraturan perundang-undangan ini adalah untuk merealisasikan kemaslahatan manusia. Nah, ruang lingkup siasah Dusturiyah sendiri yang pertama ada Al-Sulta Al-Tasyri'iyah. Ini merupakan kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan pemerintahan Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Nah, istilah ini digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintahan Islam dalam mengatur masalah kenegaraan yang meliputi persoalan ahlul hali wal aqdi, hubungan muslimin dan non-muslimin, undang-undang dasar, peraturan perundang-undangan, peraturan pelaksanaan, serta peraturan daerah-daerah dalam suatu negara. Kemudian unsur-unsur dalam Al-Sulta Al-Tasyri'iyah adalah pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum. Nah, yang diperlakukan dalam masyarakat, yang hukumnya itu hukum yang diberlakukan dalam masyarakat Islam. Nah, kemudian masyarakat yang akan melaksanakannya. Nah, isi peraturan atau hukum yang sesuai dengan nilai-nilai dasar syariat Islam. Nah, kemudian yang kedua ada Al-Sultah Al-Tanfiziyah. Ini merupakan kekuasaan eksekutif. Nah, meliputi imamah, bai'ah, wizarah, dan wali al-ahdi. Kemudian lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah ulil amri dan dikepalai oleh seorang amir atau khalifah. Dalam ketatanegaraan mayoritas Islam dan menganut sistem presidensil seperti Indonesia. Nah, hanya menonjolkan kepala negara dan kepala pemerintahan sebagai puncak roda untuk menjalankan urusan pemerintahan. Kemudian dalam menjalankan peraturan perundang-undangan dan sekaligus membuat kebijakan apabila dianggap perlu untuk mendatangkan manfaat demi kemaslahatan umat. Nah, kemudian berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, umat Islam ini diperintahkan untuk mentaati ulil amri atau pemimpin dalam suatu negara dengan syarat bahwa lembaga eksekutif ini mentaati Allah dan Rasul-Nya serta menghindari dosa dan pelanggaran. Kemudian yang ketiga ada Al-Sultah Al-Qadaiyah, merupakan kekuasaan yudikatif yang mempunyai hubungan dan tugas serta wewenang peradilan untuk menyelesaikan perkara. Nah, perkara ini baik permasalahan perdata maupun pidana dan juga terkait dengan sengketa keadministrasian yang berhubungan dengan negara, yakni persoalan-persoalan yang menentukan sah atau tidaknya undang-undang untuk diundangkan yang sebelumnya sudah diuji dalam pokok materi konstitusi suatu negara. Nah, kemudian tujuan dari kekuasaan kehakiman adalah untuk
menegakkan kebenaran dan menjamin terlaksananya keadilan, serta tujuan menguatkan negara dan menstabilkan kedudukan hukum kepala negara, serta menjamin kepastian hukum demi kemaslahatan umat manusia di setiap negara Islam tersebut. Nah, kemudian legislasi dalam siasa dusturia, dalam kajian siasa dusturia adalah kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya. Nah, berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah dalam syariat Islam, pada masa Nabi Muhammad, otoritas yang membuat tasyri' atau hukum ini adalah Allah. Allah menurunkan ayat-ayat Al-Quran secara bertahap selama kurang lebih 23 tahun. Kemudian ada kalanya ayat tersebut diturunkan untuk menjawab suatu pertanyaan, ada kalanya pula untuk menanggapi suatu perubahan atas permasalahan yang terjadi dalam masyarakat. Nah, Nabi Muhammad juga berperan tuh sebagai penjelas terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat global dan umum. Nah, kurang lebih ini adalah penjelasan terkait siasa dusturiyah atau konstitusi atau perundang-undangan jika diimplementasikan dalam negara Indonesia. Kemudian saya akan menjelaskan tentang siasa dauliyah atau hubungan internasional. Nah, dauliyah ini bermakna tentang daulat, kerajaan, kekuasaan, wewenang, dan kekuasaan gitu. Siasa dauliyah ini bermakna sebagai kekuasaan kepala negara. Nah, untuk mengatur negara dalam hal hubungan internasional, masalah teritorial, nasionalitas, ekstradisi tahanan, pengasingan tawanan politik, kemudian pengusiran warga negara asing, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan hubungan internasional. Nah, kemudian dauliyah juga mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara dari negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara dari negara lain, gitu. Nah, sumber hukum dari siasa dauliyah hubungan internasional dalam Islam ini didasarkan pada sumber-sumber normatif tertulis dan sumber-sumber praktis. Dan sumber-sumber normatif ini berasal dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Nah, prinsip dasar Al-Quran dalam hubungan internasional ini adalah hubungan kerjasama yang baik dan adil, yang mana mengutamakan perdamaian, memperkuat kewaspadaan dalam suasana damai, begitu. Kemudian peperangan hanyalah diizinkan kalau terpaksa dan untuk tujuan defensif, bukan ofensif. Nah, mengenai hal ini Allah menjelaskan di dalam Al-Quran, tidak boleh memaksakan agama kepada orang lain, menghormati fakta-fakta perjanjian yang telah ditandatangani. Kemudian sedangkan sumber-sumber praktis adalah aplikasi sumber-sumber normatif tersebut oleh pemerintah di negara-negara Islam. Nah, dalam berhubungan dengan negara-negara lain. Kemudian hal ini dapat dirujuk langsung oleh kebijakan-kebijakan politik Nabi Muhammad SAW. Kemudian terhadap negara-negara sahabat maupun musuh, kebijakan Al-Khulafa Ar-Rasyidin dan para pelanjut mereka. Jadi sumber hukum praktis ini itu berasal dari implementasi sumber-sumber hukum normatif tadi, yang mana sumber hukum normatif tersebut berasal dari Al-Quran dengan prinsip keadilan, begitu. Nah, itu kurang lebih materi tentang siasa dauliyah, tentang hubungan internasional antara negara
dengan negara lain atau warga negara dengan warga negara lain. Materi yang ketiga yaitu tentang siasah maliyah. Baik, siasah maliyah ini secara etimologi adalah politik ilmu keuangan. Nah, sedangkan secara terminologi siasah maliyah ini berarti mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyiakannya. Jadi pendapatan negara dan pengeluarannya ini harus diatur dengan baik karena keuangan negara ini termasuk sebuah pilar yang sangat berperan penting dalam kemaslahatan masyarakat dalam sebuah negara. Nah, ketika keuangan diatur sedemikian rupa, maka dampaknya terhadap ekonomi, kemiliteran, dan hal-hal yang lainnya ini adalah kesejahteraan bagi penduduk negara tersebut. Kemudian sumber-sumber keuangan negara dalam siasah maliyah ini yang pertama ada Baitul Mal. Ini Baitul Mal itu berasal dari bahasa Arab, bait yang berarti rumah dan al-mal yang berarti harta. Nah, Baitul Mal berarti rumah untuk mengumpulkan atau menyimpan harta. Kemudian Baitul Mal adalah suatu lembaga atau pihak yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat. Nah, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara. Baitul Mal juga dapat diartikan secara fisik sebagai tempat untuk menyimpan dan mengelola segala macam harta yang menjadi pendapatan negara. Kemudian untuk sumber keuangan yang kedua adalah jizyah, merupakan pungutan harta yang dikenakan atas setiap kepala. Kata jizyah itu diambil dari kata al-jaza yang artinya balasan, sehingga dapat bermakna iuran negara yang diwajibkan atas orang-orang ahli kitab sebagai imbangan bagi usaha membela mereka dan melindungi mereka, atau sebagai imbangan bahwa mereka ini memperoleh apa yang diperoleh dari orang-orang Islam sendiri, baik dalam kemerdekaan diri, pemeliharaan harta, kehormatan, dan agama. Kemudian jizyah merupakan harta umum yang dibagikan untuk kemaslahatan rakyat dan wajib diambil setiap 1 tahun begitu. Nah, hukum jizyah ini adalah wajib dibayarkan. Kemudian sumber keuangan yang ketiga adalah harta fai, yaitu segala sesuatu yang dikuasai kaum muslim dari harta orang kafir dengan tanpa pengerahan pasukan berkuda maupun unta, juga tanpa kesulitan serta tanpa melakukan peperangan. Dan sumber keuangan negara yang keempat adalah kharaj. Secara sederhana ini kharaj dapat diartikan sebagai pajak tanah. Nah, pajak tanah ini dibebankan atas tanah non muslim dan dalam hal-hal tertentu juga dapat dibebankan atas umat Islam. Nah, dalam sejarah pemerintahan Islam, kharaj merupakan sumber keuangan negara yang dikuasai oleh komunitas atau pemerintah, bukan oleh sekelompok orang. Jadi kharaj ini yang menguasai adalah pemerintah, bukan hak individu. Kemudian kharaj dapat dibedakan atas 2 jenis, yaitu kharaj banding atau proporsional dan kharaj yang tetap. Kemudian jenis pertama ini dikenakan secara proporsional berdasarkan total hasil pertaniannya. Misalnya nih 1/2, 1/3, atau 1/5 dari hasil yang diperoleh dari pertaniannya tadi. Kemudian
Sedangkan untuk kedua ini dibebankan atas tanah tanpa membedakan status pemiliknya. Nah, apakah pemiliknya itu anak-anak, dewasa, merdeka atau budak, perempuan atau laki-laki, muslim maupun non-muslim, begitu. Nah, kewajiban membayar kharaj ini hanya sekali dalam setahun, meskipun terkadang panen yang dihasilkan itu bisa 3 atau 4 kali dalam setahun. Begitu kurang lebih tentang tentang siasah maliyah atau ilmu politik keuangan negara. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan terkait siasah dusturiyah, siasah dauliyah, dan siasah maliyah. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat, dan saya memohon maaf apabila dari perkataan saya terdapat kesalahan. Kemudian saya Dwi Putri Lestari mengucapkan terima kasih, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.